Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Ananda dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan dan ranah penilaian. Yang pertama, pengertian tujuan penilaian. Evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik. Tujuan evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik. Menurut Sudirman N. dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, yang kedua, memahami peserta didik, yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Pengambilan keputusan juga sangat diperlukan untuk memahami peserta didik dan mengetahui sampai sejauh mana dapat memberikan bantuan terhadap kekurangan-kekurangan peserta didik. Kemudian, menurut pendapat lain, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik. Secara umum, evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu program atau suatu kegiatan tertentu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara spesifik, evaluasi memiliki banyak tujuan dan manfaat. Karena itu, menurut Rees dan Walker, terdapat beberapa alasan mengapa evaluasi harus dilakukan. Yaitu yang pertama, memperkuat kegiatan belajar, yang kedua, menguji pemahaman dan kemampuan siswa, yang ketiga, memastikan pengetahuan persyaratan yang sesuai, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mimi Fariza. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut Abdul Mujib dan kawan-kawan, tujuan daripada evaluasi adalah satu, merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Jadi karena udah ada evaluasi tadi, jadi peserta didik ini udah tahu yang mana dia salah, yang mana yang harus ditingkatkan. Jadi dengan ada evaluasi, tentu saja dapat merangsang peserta didik ini menjadi lebih semangat untuk belajar ke depannya. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang dipelajari, serta juga melatih keberanian daripada peserta didik. Yang ketiga yaitu mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah. Nah, karena tadi dilakukan evaluasi tadi, jadi peserta didik maupun guru sudah tahu siapa peserta didik yang cerdas dan mana yang lemah. Jadi bagi yang lemah ini tadi diberikan perhatian khusus agar dia dapat mengejar kekurangannya dan dia tidak tertinggal oleh temannya yang cerdas tadi. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis. Selanjutnya yaitu menurut Chittenden pada tahun 1994, ia mengemukakan tujuan dari penilaian yaitu assessment purpose adalah satu, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan daripada peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi di sini lebih ditegaskan kepada kemampuan dari peserta didik, apakah dia tertinggal atau tidak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan dan kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi ini pada tahap terakhir yaitu untuk menyimpulkan seberapa tingkatkah daripada penguasaan peserta didik tadi. Selanjutnya yaitu masuk kepada ranah penilaian. Ranah penilaian itu adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Nah, jadi menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, ia berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu mengacu kepada 3 jenis, yaitu pada ranah proses berpikir atau kognitif, yang kedua yaitu ranah nilai sikap atau afektif, dan yang ketiga yaitu ranah keterampilan atau psikomotor domain.
Nah, ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Jadi di antara ketiga ranah itu, ranah kognitif lah yang paling banyak dinilai oleh para guru. Karena dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran itu kognitif ini sangat paling banyak dinilai oleh guru karena di situ terdapat pengetahuan dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada satu ranah kognitif. Nah, jadi ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Jadi di sini menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak atau berpikir adalah masuk ke dalam ranah kognitif. Nah, jadi ranah kognitif itu satu kemampuannya itu pengetahuan atau hafalan atau ingatan, knowledge. Jadi di sini seseorang itu mampu mengingat-ingat kembali atau mengenal kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus dan sebagainya. Jadi sang guru yang telah memberikan sebuah materi atau pengetahuan, di sini si murid ini mampu menangkap atau mengingat apa yang telah dijelaskan oleh gurunya sebelumnya, dan ini disebut dengan pengetahuan atau hafalan, ingatan, knowledge. Selanjutnya yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Nah, jadi seperti yang tadi setelah dijelaskan, jadi si anak ini dia mampu mengerti dan kemudian dia mampu memahami. Nah, ini satu tingkatan daripada pengetahuan tadi. Jadi ini bisa kita katakan bahwa pengetahuan atau hafalan atau ingatan tadi yaitu C1. Nah, yang kedua pemahaman atau comprehension ini C2. Jadi ini satu tingkat lebih tinggi dari C1 tadi. Yang ketiga yaitu penerapan atau application. Nah, jadi di sini adalah kesanggupan seorang peserta didik untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum. Nah, di sini dia mampu menerapkan ide-ide ataupun tata cara ataupun metode, prinsip, rumus-rumus, teori dan juga sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Nah, di sini sang murid dia mampu menerapkan hal-hal tersebut. Nah, ini disebut dengan C3, tingkat lebih tinggi daripada pemahaman yang tadi itu C2. Selanjutnya, itu ada yang keempat yaitu analisis. Nah, di sini kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, jadi di sini analisis. Sang siswa tadi sudah mampu menganalisis atau merinci atau mendetailkan serta menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil jadi dia mampu menganalisis atau mendetailkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah masuk kepada C4, setingkat lebih tinggi lagi daripada tadi C3. Selanjutnya yaitu adalah kelima, sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Nah, jadi sintesis ini suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis. Selanjutnya yaitu ada keenam. Nah, yang keenam ini adalah paling tertinggi atau tingkatan paling tertinggi yaitu C6, yaitu penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Nah, di sini merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Jadi penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Jadi di sini sang anak itu sudah mampu memilih atau mempertimbangkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk untuk dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda Mutia Zahara. Selanjutnya, ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Menurut Krathwohl, tingkatan ranah ada 5, yaitu yang pertama receiving atau attending, atau menerima atau memperhatikan. Yang kedua responding atau menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga following atau menilai atau menghargai. Yang keempat organization, mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima characterization by evaluate or Kalu complex. Selanjutnya, ranah psikomotor. Seperti halnya ranah efektif, ranah psikomotor terdiri dari 5 tingkat, yaitu imitas, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang pertama, kemampuan imitasi atau meniru merupakan kemampuan meniru tindakan orang lain, mengamati, dan mereplikasi. Yang kedua, tingkat manipulasi merupakan kemampuan memproduksi aktivitas
berdasarkan instruksi atau dari ingatan. Yang ketiga, tingkatan presisi atau keakuratan merupakan kemampuan mengeksekusi keterampilan secara andal dan tanpa pertolongan orang lain. Yang keempat, tingkat artikulasi merupakan kemampuan mengadaptasi dan mengintegrasikan keahlian untuk memenuhi tujuan non-standar. Yang kelima, tingkat naturalisasi merupakan kemampuan melakukan otomatisasi dan penguasaan tindakan dan aktivitas secara tak disadari pada tingkat